Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hati kalian bergetar saat mengingat seseorang? Pernahkah merasakan chat dari kekasih, notifnya di HP, tapi getarannya di hati, seolah ada benang tak kasat mata yang mengikat jiwa kalian? Sebuah ikatan yang membuat kalian saling merindukan, bahkan tanpa sepatah kata? Atau mungkin sebuah perasaan damai yang aneh saat teringat sosok tertentu, seakan ada sinyal yang menghubungkan? Atau apakah kamu pernah merasa bahwa ada seseorang yang memikirkanmu, meskipun kamu tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Jika jawabanmu adalah ya, maka kamu harus menyimak video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita bahas 5 tanda ilahi, yaitu tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa kamu dan seseorang yang mungkin Allah takdirkan untukmu, atau yang memiliki tempat khusus dalam doamu, sedang saling memikirkan dalam keridaannya. Tanda-tanda ini bukanlah ilmu pasti, namun sebuah refleksi yang berakar pada hikmah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan kisah-kisah inspiratif para sahabat. Kita akan melihat bagaimana ikatan hati, doa yang tulus, dan bahkan mimpi bisa menjadi jembatan komunikasi ruhani yang diizinkan oleh Sang Maha Pemilik hati. Tetaplah simak video ini, karena di akhir video nanti ada pembahasan penting yang sering terlupakan dalam memaknai semua tanda ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan hati, qalb, sebagai pusat perasaan, pemahaman, dan keimanan. Hati inilah yang menjadi medan pertempuran antara kebaikan dan keburukan, sekaligus menjadi wadah bagi cinta, rindu, dan kasih sayang. Dalam Islam, hubungan antar manusia, terutama yang dilandasi iman, memiliki dimensi ruhani yang kuat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, arwah itu adalah tentara-tentara yang menyatu atau berkelompok-kelompok. Mana saja yang saling mengenal di antara mereka di alam arwah, maka akan saling bersatu di dunia. Dan mana saja yang saling mengingkari di alam arwah, maka akan saling berselisih di dunia. Hadits ini memberi isyarat indah tentang adanya kesamaan frekuensi atau kecenderungan antar jiwa, bahkan sebelum fisik bertemu di dunia. Ini bukan berarti jodoh sudah pasti terlihat sejak alam arwah, tapi menunjukkan bahwa ada potensi koneksi ruhani yang Allah ciptakan. Ketika dua hati sama-sama condong pada kebaikan, sama-sama bergetar karena asma Allah, mungkinkah ada resonansi khusus saat mereka saling mengingat? Mari kita telah tanda-tanda potensialnya. Tanda pertama, ketenangan saat mengingatnya. Tanda pertama ini mungkin terlihat paling halus, tetapi sebenarnya sangat mendasar, yaitu hadirnya perasaan tenang, damai, atau sakinah saat nama atau sosoknya terlintas dalam pikiranmu, atau saat kamu mendoakannya. Ini bukan hanya sekadar perasaan senang biasa atau debaran yang sementara. Ini adalah ketenangan yang berbeda. Rasa damai ini membuatmu merasa lebih dekat kepada Allah, bukan malah membuatmu lalai. Seolah-olah mengingatnya adalah bagian dari mengingat kebaikan, tujuan mulia, atau potensi ibadah, seperti dalam pernikahan. Mengapa ini bisa menjadi tanda? Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. 1 QS Ar-Ra'd 28. Memang, ayat ini secara primer berbicara tentang zikrullah. Namun, para ulama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang mengingatkan kita pada kebaikan, pada ketaatan, pada tujuan hidup yang diridai Allah, juga bisa membawa ketentraman. Jika mengingat seseorang mendorongmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih syalih, syalihah, lebih bersemangat dalam ibadah, atau mendoakan kebaikan untuknya dan untuk dirimu, maka ketenangan yang hadir bisa jadi adalah bisikan positif. Mari kita renungkan sejenak kisah cinta agung antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha.
Cinta mereka adalah cinta yang terjaga dalam diam, dalam doa, sebelum akhirnya Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Bisakah kita bayangkan ketenangan yang mungkin dirasakan Ali saat mengingat Fatimah, putri Rasulullah SAW yang mulia akhlaknya, atau kedamaian di hati Fatimah saat teringat Ali, pemuda pemberani yang begitu dekat dengan ayahnya dan teguh imannya? Ketenangan itu bukan lahir dari nafsu, tapi dari kekaguman pada ketaatan, pada kemuliaan akhlak, pada kedekatan dengan Allah. Mengingat pasangan yang potensial atau yang sudah menjadi pasangan halal seharusnya membawa kita pada perasaan sakinah, mengingatkan kita pada tujuan pernikahan sebagai mitsakan galiza, perjanjian yang kuat untuk meraih ridha Allah bersama. Jadi jika kamu merasakan ketenangan ini saat mengingatnya, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ketenangan ini membuatku semakin dekat pada Allah? Apakah mengingat tentangnya mendorongku pada kebaikan? Jika ya, ini bisa jadi pertanda positif bahwa ada kesamaan frekuensi ruhani yang baik antara kalian berdua, yang mungkin juga dirasakannya saat mengingatmu. Namun, ingatlah, ketenangan sejati bersumber dari Allah. Jadikan perasaan ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mendekat kepadanya, bukan sebagai alasan untuk berandai-andai berlebihan. Hati-hatilah jangan sampai rasa tenang ini berubah menjadi kelalaian atau angan-angan kosong yang menjauhkan dari zikrullah. Tanda kedua, munculnya nama atau sosoknya secara tiba-tiba dan kecocokan positif. Tanda kedua adalah ketika nama, wajah, atau hal-hal yang berkaitan dengannya muncul secara tiba-tiba dan berulang dalam konteks yang positif tanpa kamu sengaja mencarinya. Misalnya, kamu sedang tidak memikirkannya, lalu tiba-tiba seorang teman menyebut namanya dalam cerita yang baik, atau kamu membuka media sosial dan unggahan inspiratif darinya, jika kalian terhubung, muncul di lini masa. Atau bahkan kamu sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian, lalu sebuah ayat atau nasihat terasa sangat relevan dengan sosoknya atau dengan harapanmu terkait hubungan yang diridai. Ini berbeda dengan sengaja mencari tahu atau stalking. Ini lebih pada kejadian sinkronisitas yang dalam Islam sering disebut sebagai tawafuk, kesesuaian atau kebetulan yang bermakna yang diyakini terjadi atas izin dan pengaturan Allah. Mengapa ini bisa menjadi tanda? Allah adalah Al-Mudabbir, Sang Maha mengatur segala urusan. Tidak ada daun yang jatuh kecuali atas sepengetahuannya. QS Al-An'am 59. Kejadian-kejadian kebetulan yang positif ini bisa jadi adalah cara Allah memberikan isyarat halus atau sekadar mengingatkanmu tentang sesuatu atau seseorang yang mungkin baik bagimu. Jika kemunculan namanya atau hal terkait dirinya ini seringkali beriringan dengan suasana hati yang baik atau memotivasimu untuk berdoa atau membuatmu teringat akan kebesaran Allah, maka ini patut direnungkan. Mungkinkah ini cara Allah mengetuk hatimu? Atau mungkin di saat yang sama Dia juga sedang teringat padamu atau didoakan oleh orang lain untukmu? Kita bisa mengambil hikmah dari semangat para sahabat dalam mencari ilmu atau berjihad. Terkadang, motivasi mereka terpercik oleh sebuah kejadian tak terduga atau perkataan seseorang yang tiba-tiba mengingatkan mereka pada Rasulullah SAW atau pada ayat Al-Quran. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hatinya tergerak untuk masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca Al-Quran surah Toha secara kebetulan. Itu adalah tawafuk yang diatur Allah untuk membuka hatinya. Dalam konteks kita, kemunculan nama atau sosok seseorang secara positif dan tak terduga bisa jadi adalah tawafuk kecil yang Allah hadirkan. Mungkin sebagai pengingat untuk mendoakannya atau sebagai isyarat bahwa ada potensi kebaikan di sana. Bisa jadi pula di saat yang sama dia juga mengalami tawafuk serupa yang mengingatkannya padamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kamu sering mengalami tawafuk semacam ini, bersyukurlah sebagai pengingat dari Allah. Namun,
Jangan langsung melompat pada kesimpulan. Gunakan momen ini untuk introspeksi. Apa pesan yang mungkin ingin Allah sampaikan? Apakah ini ajakan untuk lebih banyak berdoa? Apakah ini untuk memperbaiki diri? Atau hanya sekadar ujian untuk menguji fokus kita? Bisa jadi dia juga sedang mengalami hal serupa, dan ini adalah cara Allah menjaga kalian dalam ingatan yang positif. Tetaplah berbaik sangka pada Allah dan pada hambanya, sambil terus menjaga batas-batas syariat. Tanda ketiga, merasakan getaran atau kepekaan emosional yang sejalan. Tanda ketiga ini sedikit lebih abstrak, yaitu merasakan adanya getaran emosional atau kepekaan yang sejalan dengannya, meskipun kalian tidak sedang berkomunikasi langsung. Apa maksudnya? Misalnya, kamu tiba-tiba merasa sangat ingin mendoakannya, dan kemudian kamu tahu, entah dari kabar atau intuisimu, bahwa dia memang sedang dalam kesulitan atau membutuhkan doa. Atau sebaliknya, kamu merasa sangat bahagia atau optimis tanpa sebab yang jelas, lalu tak lama kemudian mendengar kabar baik tentangnya. Atau kamu merasakan kerinduan yang mendalam untuk beribadah, misal salat tahajud, dan ada perasaan bahwa dia mungkin juga sedang melakukannya atau memiliki kerinduan yang sama. Ini berkaitan dengan koneksi hati yang disebutkan dalam hadis tentang arwah. Hati yang sama-sama condong kepada Allah dan memiliki frekuensi yang selaras dalam iman mungkin akan lebih peka terhadap satu sama lain. Mengapa ini bisa menjadi tanda? Hati seorang mukmin itu hidup dan peka. Rasulullah SAW menggambarkan ikatan persaudaraan sesama muslim laksana satu tubuh. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, berbelas kasihan, dan bersimpati laksana satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. HR Bukhari and Muslim. Meskipun hadis ini membahas tentang ukhuwah secara umum, prinsip keterhubungan hati ini bisa menjadi lebih kuat antara dua jiwa yang memiliki kecenderungan khusus yang mungkin Allah siapkan untuk bersatu. Jika hati kalian sama-sama terikat pada Allah, sangat mungkin Allah mengizinkan terjadinya resonansi emosional atau kepedulian spiritual yang melintasi jarak. Ada kisah, meskipun statusnya perlu diteliti lebih lanjut, namun sering dikutip sebagai inspirasi, tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat sedang berkhutbah di Madinah, tiba-tiba berteriak, "Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung, gunung." Padahal Sariyah adalah komandan pasukan muslim yang sedang berperang jauh di Persia. Belakangan diketahui, pasukan Sariyah memang sedang dalam posisi terjepit dan hampir terkepung, lalu mendengar suara Umar dan segera berlindung ke gunung hingga selamat. Terlepas dari detail spesifik kisah ini, ia menggambarkan potensi adanya firasat atau kepekaan hati yang Allah berikan kepada hambanya yang syalih, terutama saat ada ikatan kepedulian yang kuat. Dalam konteks kita, kepekaan emosional ini bisa jadi adalah bentuk kepedulian ruhani yang Allah izinkan terjadi antara dua hati yang saling mengingat dalam kebaikan. Mungkin saat kamu merasa sedih dan teringat dia juga sedang mendoakanmu. Atau saat kamu bersemangat dalam kebaikan dan teringat dia juga sedang merasakan semangat serupa. Jika kamu merasakan kepekaan emosional ini, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kekuatan mistis. Anggaplah ini sebagai anugerah kelembutan hati dari Allah. Gunakan perasaan ini untuk mendoakan kebaikan baginya dan dirimu. Jika kamu merasa dia sedang kesulitan, doakan kemudahan untuknya. Jika kamu merasa bahagia, doakan agar kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dalam ridha Allah. Ingatlah, hati seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Kepekaan ini seharusnya memperkuat ikatan ukhuwah dan doa, bukan melahirkan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Tanda keempat, doa yang terhubung dan seolah dijawab. Ini adalah salah satu tanda yang paling kuat dan paling islami. Doa yang terasa terhubung dan seolah dijawab dalam cara-cara yang berkaitan dengannya. Apa bentuknya? 1. Kamu berdoa secara spesifik untuk suatu kebaikan baginya, misal kelancaran urusannya,
hidayah, kesehatan. Lalu kamu mendapat kabar bahwa doamu sejalan dengan apa yang terjadi padanya. 2. Kamu berdoa memohon petunjuk kepada Allah tentang seseorang, lalu kamu mendapatkan kemudahan atau rintangan yang jelas terkait dengannya, seolah Allah memberikan jawaban melalui peristiwa. Ketiga, kamu merasa sangat terdorong untuk mendoakannya di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam antara azan dan iqamah saat sujud, dan ada perasaan kuat bahwa doamu didengar. 4. Atau bahkan kamu berdoa untuk dirimu sendiri, misal memohon jodoh yang syali atau syalihah, lalu hatimu condong untuk mendoakan kebaikan spesifik untuknya juga, seakan ada keterkaitan dalam doamu. Mengapa ini bisa menjadi tanda? Doa adalah senjata orang mukmin, inti dari ibadah. Ketika kita berdoa untuk orang lain, terutama tanpa sepengetahuannya, itu adalah tanda ketulusan dan kasih sayang karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya, sesama muslim, tanpa diketahui olehnya adalah doa yang mustajab, terkabul. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang serupa. HR Muslim. Subhanallah, ketika kamu tulus mendoakan kebaikan untuknya, malaikat mengaminkan dan mendoakan kebaikan yang sama untukmu. Bayangkan jika dia juga melakukan hal yang sama untukmu. Terjadilah rantai doa yang saling menguatkan, yang mungkin menjadi sebab Allah mudahkan urusan kalian berdua, atau Allah berikan petunjuk yang jelas. Sepanjang sejarah Islam, kekuatan doa tak terhitung banyaknya. Doa Nabi Zakaria alaihissalam yang memohon keturunan di usia senja dijawab Allah dengan lahirnya Nabi Yahya alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negerinya yaitu Mekah, dan keturunannya masih kita rasakan keberkahannya hingga saat ini. Dalam konteks hubungan, doa adalah jembatan terkuat. Mungkin saja kemudahan yang kamu rasakan dalam suatu urusan adalah buah dari doa tulus seseorang untukmu. Atau sebaliknya, keberhasilan atau ketenangan yang dialami adalah hasil dari lantunan doamu di keheningan malam. Ketika doa-doa ini terasa bersahutan, ketika kamu merasa ada koneksi kuat melalui munajat kepada Allah, ini bisa jadi tanda bahwa hati kalian memang sedang saling mendoakan dan Allah meridai interaksi ruhani tersebut. Jika kamu merasakan koneksi doa ini, perbanyaklah berdoa. Doakan kebaikan untuknya, untuk dirimu, dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Jadikan doa sebagai sarana utama dalam meminta petunjuk dan keputusan terbaik kepada Allah, terutama melalui sholat istikharah. Jawaban istikharah tidak selalu berupa mimpi atau perasaan, tapi bisa berupa kemudahan atau kesulitan yang Allah tunjukkan. Jika doa-doamu tentangnya membawa pada kebaikan, kemantapan hati dalam koridor syariat, dan kemudahan pada jalan yang halal, maka bersyukurlah. Ini mungkin cara Allah membimbingmu dan Dia dalam sebuah rencana indahnya. Tetap jaga ketulusan doa, hanya karena Allah semata. Tanda kelima, mimpi yang membawa pesan atau ketenangan atau ru'yah syodikah. Tanda kelima, yang seringkali paling menarik perhatian, namun juga paling butuh kehati-hatian dalam menafsirkannya, adalah mimpi yang baik dan benar. Ru'yah syodikah yang berkaitan dengannya. Mimpi dalam Islam terbagi 3, mimpi baik dari Allah, ru'yah syodikah, mimpi buruk dari setan, hulm, dan mimpi karena pikiran atau kejadian sehari-hari, haditsun nafs. Tanda yang kita bahas di sini adalah ru'yah syodikah. Ciri-cirinya antara lain: 1. Mimpi terasa jelas, tidak absurd atau kacau. 2. Meninggalkan kesan mendalam dan positif setelah bangun, rasa tenang, bahagia, atau termotivasi berbuat baik. 3. Seringkali terjadi di waktu menjelang subuh. 4. Isinya tidak bertentangan dengan syariat Islam. 5. Terkadang berisi simbol-simbol yang bermakna atau bahkan petunjuk halus. Jika kamu bermimpi tentangnya dalam konteks yang baik, misal melihatnya dalam suasana ibadah, melakukan kebaikan bersama,
atau sekadar melihatnya dengan penampilan yang menenangkan dan syar'i, dan mimpi itu meninggalkan sakinah di hatimu, ini bisa jadi sebuah isyarat. Mengapa ini bisa menjadi tanda? Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik, benar, itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. HR Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa mimpi yang benar bisa menjadi salah satu cara Allah berkomunikasi atau memberikan kabar gembira kepada hambanya. Jika Allah berkehendak, Dia bisa saja memberikan isyarat melalui mimpi kepada dua orang yang saling mengingat dalam kebaikan. Al-Quran penuh dengan kisah tentang mimpi yang menjadi petunjuk atau kabar. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam tentang 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Mimpi Raja Mesir yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Mimpi Rasulullah sebelum Fathu Makkah. Kisah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang bermimpi diajari lafaz adzan juga merupakan contoh ru'yah syadiqah yang menjadi syariat. Ini menunjukkan betapa mimpi bisa menjadi sarana penting dalam bimbingan ilahi. Dalam konteks kita, mimpi tentang seseorang bisa jadi cara Allah menenangkan hatimu, memberimu harapan, atau bahkan memberimu isyarat halus tentang kecocokan ruhani. Mungkin saja dia juga mengalami mimpi serupa atau mimpi lain yang saling melengkapi. Sahabatku yang dirahmati Allah, mimpi memang bisa menjadi tanda, tapi ini yang paling penting. Jangan pernah menjadikan mimpi sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan besar, terutama soal pernikahan. Mimpi harus dilihat sebagai pelengkap, bukan penentu utama. Jika kamu bermimpi baik tentangnya, 1. Syukuri. Anggap sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Jangan umbar. Sebaiknya ceritakan hanya kepada orang yang alim, bijaksana, dan bisa dipercaya jika butuh penafsiran, atau simpan sendiri. 3. Tetap ikhtiar an istikharah. Lakukan langkah-langkah syar'i, ta'aruf jika serius, bertanya pada orang terdekatnya, salat istikharah. Jangan hanya karena mimpi indah lantas melupakan proses yang benar. 4. Waspada mimpi dari setan. Jika mimpi terasa aneh, membuat gelisah, atau mendorong pada hal tidak baik, itu kemungkinan besar bukan ru'yah syadiqah. Mimpi bisa jadi penenang hati atau isyarat awal, tapi keputusan akhir harus didasarkan pada pertimbangan akal sehat, kesesuaian syariat, kriteria sekufu dalam iman dan akhlak, dan hasil istikharah yang ditunjukkan Allah dapat terlihat melalui ketenangan hati, kelancaran, atau hambatan dalam proses yang sedang dijalani. Jadi kesimpulannya, setelah kita membahas 5 tanda potensial yang mungkin menunjukkan adanya ikatan hati dan saling mengingat antara dua insan dalam naungan Allah, yaitu ketenangan saat mengingatnya, munculnya nama atau sosoknya secara positif, tawafuk, kepekaan emosional yang sejalan, doa yang terhubung, dan mimpi yang baik, ru'yah syadiqah. Semua ini adalah kemungkinan indah yang bisa terjadi atas izin Allah, Sang pembolak-balik hati. Namun, inilah kunci penting yang saya janjikan di awal. Semua tanda ini tidak ada artinya jika tidak dibingkai dalam koridor syariat dan tidak diiringi dengan ikhtiar yang benar. Perasaan bisa saja saling terhubung, doa bisa saling bersahutan, dan mimpi bisa menjadi indah. Namun, jika hubungan itu tidak dijaga adabnya dan proses menuju ikatan yang halal tidak dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka semua tanda tersebut bisa menjadi fitnah, ujian yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ingatlah, jika antara dua insan saling terhubung, selalu jaga niat dengan semata-mata mencari ridha Allah yang 1. Jaga batasan, hindari khalwat, berdua-duaan, chatting berlebihan yang tidak perlu, atau interaksi lain yang melanggar batas syar'i. 2. Lakukan ikhtiar syar'i. Jika serius, tempuh jalur ta'aruf yang benar dengan melibatkan wali atau perantara terpercaya. 3. Utamakan istikharah. Serahkan pilihan terbaik kepada Allah melalui salat istikharah. Minta petunjuknya. 4.
tawakal. Setelah berikhtiar dan berdoa, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh tawakal. Yakinlah pilihan Allah adalah yang terbaik. Tanda-tanda ini hanyalah pemanis, penyemangat, atau mungkin cara Allah menenangkan hati hambanya yang sedang berikhtiar di jalannya. Fokus utamanya tetap pada usaha memperbaiki diri, menjaga kesucian hati, dan menempuh jalan yang diridainya. Semoga Allah menganugerahkan kita kepekaan hati untuk menangkap isyarat kebaikan darinya dan memberikan kita kekuatan untuk menempuh jalan yang lurus dalam mencari pasangan hidup atau menjaga hubungan yang sudah ada. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkan pencerahan ini. Dan yang terpenting, saya ingin mendengar pendapatmu. Pernahkah kamu mengalami salah satu tanda ini? Bagaimana kamu menyikapinya? Tuliskan pengalaman atau refleksimu di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan santun dan saling menguatkan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap langkah kita senantiasa dalam bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.